siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan menuai sejumlah respon. Beberapa partai politik pengusung kedua capres menunjukkan gelagat menolak rencana tersebut, meski mengklaim tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi antar koalisi. Lalu mungkinkah perjodohan ini akan berhasil? Dan apa yang kemudian bisa kita baca dari berhembusnya wacana ini? Baik, sebelum saya bertanya ini kira-kira mungkin atau tidak probabilitas begitu, saya tanya dulu, apa kemudian suasana yang akhirnya membuat tercetus rencana menduetkan, mengkawinkan Ganjar dan juga Anies begitu? Kalau kita mendengar statement politik yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah, itu saya kira argumennya dua hal. Pertama, ini sebagai upaya untuk melakukan rekonsiliasi politik. Kata Said misalnya dalam beberapa pernyataannya bahwa supaya tidak ada lagi keterbelahan, tak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, tak ada lagi kadrun, tak ada lagi kodrun, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itu saya kira cukup rasional, karena pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini kan mewakili dua kutub yang berbeda, cukup ekstrim, dan selama ini saling berhadap-hadapan, bainas sama wal lubang sumur gitu ya, seakan-akan dua kutub yang saling berjauhan dan sangat tidak mungkin untuk bisa bertemu satu sama yang lainnya. Ini ibaratkan air dan minyak, kira-kira begitu. Oke, ini menarik kalau Anda mengatakan ini kemudian entitas yang berbeda sudah digabung. Saya juga akan pengen ke sana, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, ketika ini muncul, ini tidak lama kemudian setelah dua survei muncul di publik, yaitu Litbang Kompas dan juga Indikator Politik Indonesia mengatakan ketika head to head kalah tipis begitu dengan seorang Prabowo, apalagi sudah didukung Golkar, PAN. Bukankah ini sebuah kepanikan begitu melihat kondisi? Nah, itu yang saya sebut ini argumen yang kedua. Pak Said Abdullah juga mengatakan bahwa kalau melihat dalam simulasi survei, bahwa ketika terjadi head to head dengan asumsi Anies tidak lolos putaran kedua, masuk putaran yang selanjutnya itu adalah Ganjar dan Prabowo Subianto, ini kan selisihnya tipis. Itu artinya apa? Penentu kemenangan kalau terjadi head to head antara Ganjar dan Prabowo Subianto tentu suaranya Anies Baswedan. Dalam konteks inilah kemudian sepertinya PDIP perlu gerak cepat gitu ya untuk merangkul Anies sejak awal. Kalau memang suara Anies adalah penentu di atas segala-galanya, kenapa tidak dari awal saja kemudian Ganjar dan Anies berpasangan? Head to head begitu. Betul. Ya? Kalau mau jujur sebenarnya Prabowo Subianto juga sangat membutuhkan suara Anies. Kalau tidak salah misalnya dalam survei Litbang Kompas ada sekitar 14-17% jumlah pemilih Anies Baswedan yang akan diperebutkan oleh siapapun yang masuk putaran kedua. Yang secara terbuka menyatakan tertarik untuk menduetkan ini baru PDIP. Saya termasuk yang hakul yakin sebenarnya bahwa Prabowo Subianto butuh juga suara Anies. Cuman ada kesan bahwa suara Anies ini otomatikly akan pindah kepada Prabowo Subianto ketika putaran kedua. Kedua. Oleh karena itu PDIP sebagai partai yang tentu saja ingin hat-trick di 2024, mereka gerak cepat kemudian mencoba untuk membangun satu narasi supaya kedua tokoh ini bisa disatukan, tentu untuk kepentingan politik elektoral. Tapi sekali lagi ini
ini hanya sebatas wacana, ini sebatas mimpi. Belum ada pergerakan yang kita lihat misalnya bagaimana pertemuan antar elit di dua partai, khususnya PDIP dan Nasdem, ini muncul. Nah, menarik kalau selama sehari, 2 hari ke depan ini, ada elit-elit Nasdem dan PDIP bertemu dan membicarakan bahwa duet ini akan dikonkretkan. Wah, saya kira ini akan menjadi satu manuver politik yang sangat fantastis. Oke, tapi kemudian kalau kita kaitkan Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno mengatakan akan mencoba merayu begitu PKS dan juga Demokrat untuk bisa memasangkan Ganjar dan juga Anies. Ini kan kemudian menjadi suatu puzzle untuk sebuah gambaran besar begitu. Ini yang digadang-gadang menjadi cawapres dari Ganjar sudah legowo sepertinya untuk kemudian bisa mengkomunikasikan formulasi ini. Anda melihat ini kemudian seperti ada orkestrasi begitu? Ya, kalau saya membaca statementnya dari Pak Said Abdullah itu kan ketika ditanya oleh media, bagaimana kemungkinan PDIP berkoalisi dan membuka komunikasi dengan yang lain. Melihat head to head antara Ganjar dan Prabowo itu selisihnya tipis. Said kemudian membuka bahwa sangat mungkin akan menjadikan Anies sebagai pendamping atau menyatukan Anies dengan Ganjar Pranowo. Ini kan satu statement politik. Oleh karena itu, ketika ada wacana ini, maka suka tidak suka, maka poros perubahan bukan hanya Nasdem yang diangkut, tapi juga harus dipastikan PKS dan Demokrat ada di dalamnya. Karena mengakumulasi kekuatan politik, memenangkan pertarungan di putaran kedua, maka tentu butuh resource, butuh tambahan politik yang tentu saja pastinya dibutuhkan oleh tim sukses dan para pendukungnya Ganjar. Sandi misalnya cukup legowo dalam tanda kutip ya, bahwa kalau ini duet jadi, maka Sandi pun juga akan mencoba untuk melakukan lobby-lobby dan orkestrasi meyakinkan Demokrat dan PKS yang rasa-rasanya sampai saat ini kelihatan belum ikhlas untuk bergabung dengan PDIP kan. Harus begitu ceritanya. rayuan seorang Sandi begitu ya langsung menuju Betul. sana. Artinya apa? Ini ada satu kerendahan hati dari kubu pendukung Ganjar Pranowo untuk melakukan kerjasama dan berkoalisi dengan teman-teman poros perubahan politik. Kalau begitu berarti pertanyaannya seberapa mungkin probabilitasnya? Apalagi kemudian kalau kita lihat banyak kemudian analisa mengemuka PKS agak sulit rasanya bertemu dengan PDIP. Anda mengatakan cebong dan kampret entitas air dan minyak. Seberapa kemudian kalau kita simulasikan bisa menyampur jadi satu gitu Mas Adi? Kalau dilihat rata-rata kecenderungannya, saya masih melihat 50%, 50%, 50-50. Kenapa 50-50? Ini kan hanya sebatas wacana. Tapi ingat, yang menyambut positif wacana soal menyatukan Ganjar dan Anies, itu ini Partai Nasdem. Nasdem itu adalah satu-satunya partai politik yang sejak awal mendeklarasikan Anies untuk bisa maju di Pilpres 2024. Oleh karena itu, maka bagi PDIP harus selesai dulu dengan Nasdem. Kalau antara elit PDIP dengan elit Nasdem sepakat kerjasama Ganjar dengan Anies, ya saya kira PKS Demokrat mau ikut boleh, tak ikut pun juga nggak ada soal. Karena secara prinsip kalau dihitung rata-rata, ini Aniesnya yang dibutuhkan. Plus Nasdem sebagai pengusung utama. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Nasdem sejak awal sounding kepada publik soal capres yang mereka sampaikan kepada publik, di situ ada proposal bagaimana Ganjar itu berduet dengan Anies Baswedan. Ini semacam membangkitkan romantisme bahwa dulu kala Nasdem ini punya proposal politik. Sempat. Ya, ada satu proposal politik yang disampaikan oleh Nasdem kepada kubu pemerintah gitu ya, kepada istana dan kepada publik soal kemungkinan menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pun kemudian Demokrat tetap bersikuku bahwa hari ini posisinya adalah Anies sebagai capres begitu ya. Ini berbeda dengan Nasdem dan juga PKS mengatakan ya masih mungkin saja begitu komunikasi terjadi. Kalau Demokrat wajar kalau agak resisten. Demokrat agak sedikit agresif menolak cukup rasional karena bagi Demokrat tak ada ceritanya di 2024 AHY bisa maju. Satu-satunya AHY bisa maju adalah ketika Anies jadi capres maka wakilnya ada Sandiaga Uno. Kalau kemudian Anies jadi cawapres maka kemewahan bagi AHY untuk bisa menjadi pendamping Anies itu akan hilang seketika. Oleh karena itu saya cukup memahami ketika Demokrat misalnya tiba-tiba agak sedikit panik dengan isu ini. Karena bagi Demokrat ini akan menjadi kisah yang wassalam bagi AHY. Mimpi untuk memajukan AHY sebagai pendamping Anies di 2024 ya tamat dan tak ada cerita lagi. Artinya ketika ini akan bersatu begitu dua nama ini akan kemudian mengocok ulang komposisi atau kemudian ya memindahkan 3 partai koalisi perubahan kepada koalisi PDIP P3 begitu. Saya justru melihat soal kocok ulang soal komposisi koalisi ya. Paling mungkin saat ini dibaca rata-rata yang ikut cuma Nasdem. Kalau Nasdem dan PDIP bersepakat menduetkan Ganjar dengan Anies. PKS tidak? Nah, PKS pasti akan berhitung betul. Kira-kira
kira apa sikap politiknya ke depan. Tapi kalau dilihat kecenderungan rata-rata, totally pemilih Anies itu yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, banyak yang memilih PKS. Jadi pilihan rumit bagi PKS. Satu sisi dengan PDIP, punya jarak psikologi politik yang relatif agak sulit untuk bertemu, karena faktor ideologis yang saya kira memang sejak lama berbeda. Tapi pada saat yang bersamaan, ingat loh, pemilih Anies Baswedan yang tidak punya partai, yang tidak punya party ID, dari dulu itu menjadikan PKS sebagai pilihan politiknya, tentu selain Nasdem ya. Oleh karena itu, saya kira kalau Anies menerima tawaran ini, yang pusing pun juga PKS. Dan pada saat yang bersamaan, yang pusing itu adalah Partai Demokrat. Karena bisa dipastikan Lebih pusing yang mana? maju. Pusing Demokrat? Dua-duanya pusing. Tidak bisa kita lihat probabilitas, misalkan mungkin lebih pusing Demokrat, artinya PKS lebih potensial begitu. Kalau saya kecenderungan PKS mungkin akan ikut, karena di situ ada Anies. Saya melihat kecenderungan kemana Anies mengalir, disitulah PKS juga akan ikut. Karena tentu yang diharapkan oleh PKS adalah kotel efek dengan terus agresif dan mengkampanyekan Anies sebagai sosok yang mereka perjuangkan. Kalau dilihat billboard, baliho, dan penetrasi ke bawah, PKS itu cukup kuat menjadikan Anies sebagai simbol capres yang akan mereka usung. Baik. Oleh karena itu bagi PKS jangan lepas ini barang. Yang rumit justru Partai Demokrat. Sama kubunya PDIP mungkin resisten kalau ini menjadi satu koalisi, tapi pada saat yang bersamaan kalau bergabung dengan koalisinya Prabowo sekalipun juga dianggap tidak terlampau penting. Apalagi dengan proposal AHY sebagai cawapres, ini akan lebih susah lagi begitu ya. Semakin rumit. Mas Adi, terakhir, kalau begitu, ketika skema ini walaupun Anda katakan 50% ketika jadi begitu, akankah kemudian merubah dukungan seorang Jokowi mengendorse? Apakah kemudian akan lebih imbang lagi, tidak hanya Prabowo tapi Ganjar dan Anies akan juga mendapat blessing gitu? Kenapa saya sebut soal probability-nya ini 50-50 ya? Karena dalam politik itu kan segalanya serba mungkin. Yang tak mungkin cuma satu, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Itu tak mungkin dalam politik, selebihnya mungkin. Nah, yang kedua justru jangan-jangan wacana soal menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ini kode kerasnya sebenarnya dialamatkan ke Pak Lurah, dialamatkan ke Istana, dan dialamatkan ke Jokowi yang sangat kelihatan saat ini misalnya portofolio politiknya lebih banyak mengendorse Prabowo Subianto, bahkan ada kemungkinan berduet dengan Gibran Rakabuming Raka. Bagi PDIP mungkin kalau memang Jokowi inginnya Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin PDIP akan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies, sosok yang selama ini terkesan adalah sosok yang paling tidak diinginkan oleh Jokowi untuk bisa maju di 2024. Dalam konteks itulah kemudian sangat relevan pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ini adalah dansa politik ya. Kadang dia slow motion, kadang dia agresif, kadang dengan satu teman, dengan teman yang lain, dan kadang-kadang dia juga harus punya pilihan sendiri, menyeimbangkan kekuatan begitu ya. Jangan-jangan pesan politiknya di situ ya, yang paling utama ya, karena ini baru sebatas wacana. Elit Nasdem, elit PDIP belum ada yang bertemu loh. Tapi wacana ini sudah bikin geger dan bikin luluh lantah ya dunia persilatan politik. Luluh lantah itu kuncinya. Kita akan lihat seperti apa kemudian menjelang pendaftaran di Oktober nanti. Terima kasih. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali
di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.